BMKG memperkirakan wilayah utara dan timur Indonesia akan mengalami curah hujan tinggi sepanjang tahun 2025. Kalimantan dan Sulawesi menjadi fokus wilayah dengan risiko curah hujan lebat yang tinggi. Dinamika atmosfer dan laut menjadi pemicu utama meningkatnya curah hujan di wilayah tersebut. BMKG mengidentifikasi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan sebagai wilayah dengan potensi curah hujan lebih dari 300 mm per bulan pada periode Mei hingga Juli 2025. Di wilayah Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara juga diperkirakan mengalami curah hujan tinggi pada periode yang sama. BMKG menyebutkan hujan dengan intensitas sangat lebat terjadi di beberapa wilayah pada awal tahun 2025. Di antaranya Kalimantan Timur dengan curah hujan mencapai 229 mm per hari dan Sulawesi Tengah dengan curah hujan mencapai 192 mm per hari. BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau informasi cuaca terkini dari sumber resmi dan melakukan langkah pencegahan yang diperlukan. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya di One on One. Saya masih bersama Ibu Kepala BMKG ya Bu. Kita lanjutkan yang tadi Bu, semakin berjalan ini cuaca ekstrim ternyata masih harus kita waspadai. Tadi sempat saya tanya daerahnya mana saja, boleh kita lanjutkan mana saja Bu nanti itunya. Baik, jadi BMKG telah melakukan prediksi untuk sepekan ke depan, mulai hari ini sampai tanggal berapa? Tanggal 15. Oke, tanggal 15. Tanggal 9 sampai tanggal 15. Dan trennya akan bisa kita lihat di sini. Ini bisa kita lihat yang warna, nggak bisa tembus ya? Tembus. Nah, ada, saya lihat ke putih merah. Kita lihat mulai hari ini Jawa Barat, Jabodetabek. Ini kan sudah mulai tidak ada merah-merah lagi. Paling hijau. Ya? Hijau tuh masih hujan. Hujan ringan. Tapi ya. Hujannya hijau tuh ringan. Hujan ringan Bu. Sampai setengah sampai 20 mm. Itu masih ada. Tapi relatif makin bersih dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini Jawa dan Bali, Lombok ini bersih ya. Tapi trennya justru di utara, lebih ke utara, ke tengah seperti yang kami prediksi sebelumnya. Jadi di Kalimantan ini ternyata merah-merah. Ini berarti hujan sangat lebat. Itu bisa mencapai 100 hingga 150 mm. Ini di Kalimantan Timur ya. Di barat, tengah. Bahkan ya. Ada yang hujan ekstra ya Bu itu? Yang ekstrim tuh? Ekstrim ada yang ungu. Ya sedikit tuh. Yang ungu, ini di Kalimantan Timur. Nah ini harus diwaspadai. Nah ini sudah diprediksi beberapa hari kemarin, beberapa hari yang lalu. Untuk hari ini. Jadi hari ini tuh Kalimantan ini harus sudah siaga hari ini. Hari ini siaga. Ini prediksi dari kemarin ya. Kemudian juga selain Kalimantan, Sulawesi juga di sini kita lihat di beberapa provinsi ini yang merah-merah ini ya. Dan kemudian selain Sulawesi ini juga di Maluku. Nah, ini kelihatan kayak ada yang ungu. Udah ekstrim itu ya? 2 hari atau sehari yang lalu itu sampai 300 mm. Nah ini juga lebih dari 150 mm. Nah berarti dimungkinkan karena pernah sampai 300 mm beberapa hari yang lalu. Kemudian nanti trennya terus bergerak, jadi di barat semakin rendah curah hujannya, tapi terus ke timur semakin tinggi. Ini tanggal 9. Coba kita lihat tanggal berikutnya. Bu, tapi artinya sambil melihat yang berikutnya, artinya meskipun di sini sudah mulai bersih, agak hujannya ringan, bergeser ke Kalimantan dan sebagainya, tapi kan bukan berarti di sini sudah dipastikan aman kan Bu? Tetap harus waspada kan? Ya kalau waspada ya masih ada potensi curah hujan meskipun saat ini diprediksi ringan. Kenapa masih harus waspada? Itu tadi kan ada fenomena yang sifatnya bulanan, sudah diprediksi beberapa bulan yang lalu yaitu musim.
namun juga ada fenomena yang sifatnya harian sampai mingguan. Ini kan prediksi kemarin, dilakukan kemarin. Tapi kita tidak tahu, asumsinya ini kondisi fenomena alamnya seperti tanggal 8 ya. Tapi kita tidak tahu, misalnya tanggal 10 tiba-tiba muncul sirkulasi siklonik di sebelah sebelah barat Bengkulu lagi, atau di utara muncul lagi badai tropis. Sehingga prediksi ini menjadi terganggu oleh kemunculan fenomena sesaat itu. Makanya masih tetap perlu waspada. Nah, prediksi yang dilakukan ditayangkan pada gambar ini berdasarkan asumsi bahwa sirkulasi siklonik yang ada di sebelah di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu itu sudah selesai. Kemudian badai tropis di utara Filipina, antara Filipina Taiwan juga sudah punah, sudah berhenti. Nah, ini fenomenya seperti ini. Berarti kan ini kan tadi prediksinya sampai tanggal 15 ya. Ya, berarti nah ini pemirsa nanti Papua lebih, coba yang 12 sebentar Pak. 12 terus 15. Jadi semakin ke kanan, ke timur. Nah, ini tanggal berapa Mbak? 12. Nah, Ambon, Maluku yang tadinya banyak merahnya udah hilang, turun. Tapi bergeser ke timur, ke Papua, apalagi tanggal 15. Tanggal 15 juga sama ya kurang lebih nih. Nah, ini makin bergerak ke timur. Ya. Jadi semua perjalanannya makin ke timur sana ya? Iya, seperti itu. Ya pemirsa, ini kalau ngeliat dari penjelasan dari Ibu Jukerita kan bergeser ke sana terus. Tapi ingat pemirsa, ini masih ada waktu libur, besok Sabtu Minggu. Boleh liburan, bukan kita di sini nakut-nakutin nggak boleh liburan Bu ya. Silakan, tapi cek informasi cuaca, perkembangannya seperti apa. Nah poinnya itu ya pemirsa, jadi kami di sini bertanya langsung ke BMKG, bukan untuk nakut-nakutin, tapi ini adalah untuk memberikan informasi bahwa masih ada waspada. Kemungkinan apa aja bisa terjadi. Ini faktor alam masalahnya. Apalagi tadi Ibu sendiri menjelaskan bahwa ada kemungkinan terjadi yang apa sih, perubahan apa yang tadi sangat cepat gitu Bu ya. Jadi ya, mendadak, di luar yang sudah diprediksi ya. Ya, mendadak, dinamikanya itu sangat cepat berubah. Itu makanya perlu update. Peringatan dini dan informasi itu selalu diupdate karena menyesuaikan perkembangan dinamika itu. Dan itu mulai dari ujung tadi mulai Pulau Jawa sampai ujung timur sana tadi semua ada kebagian nih, kebagian warnanya. Jadi tidak pilih-pilih Jawa aja ternyata Bu ya. Jadi semuanya harus waspada. Nah Bu, mohon maaf sebentar. Karena berbicara liburan. Betul. Liburan itu kan tidak hanya berwisata. Betul. Berwisata di darat, ya, di pegunungan gitu. Tidak hanya di situ. Kalau di pegunungan kan nanti potensi longsor. Di dataran banjir. Betul. Tapi juga banyak yang senang atau gemar berwisata di pantai. Nah, diving gitu-gitu ya. Ya, berarti harus ada cek perakiraan cuaca, kondisi gelombang. Nah, ini silakan bisa ditayangkan itu di mana? Inawisnya di tengah. Ini juga bisa diprediksi. Kondisi gelombangnya di sini nih, nanti akan muncul di sini. Silakan. Nah, ini wilayah bisa muncul ya. Saya tunjuk aja. Boleh. Ini Pulau Jawa ya, Pulau Sumatera, ini Nusa Tenggara Barat Timur ya. Kita tahu Kalimantan, ya Sulawesi ya. Nah, ini Samudra Hindia. Mohon diperhatikan pantai-pantai Samudra Hindia, mulai dari bagian selatan Sumatera, menerus sampai selatan Jawa. Ya. Ibu mau pakai ini? Boleh gitu. Nah, lumayan. Ini selatan Bali nih. Bali kan banyak yang suka diving, juga selancar, itu surfing. Ini warnanya orange. Nah, orange ini berarti menunjukkan tinggi gelombang 2,5 sampai 3 meter. Jadi kita bisa ngukur nih, saya nggak bisa berenang. Kalau saya nggak berani, 2,5 sampai 3 meter. Nah, itu tinggi gelombangnya bisa terbaca nih terutama di Samudra Hindia. Namun semakin ke timur, tinggi gelombangnya semakin turun. Ini mana ini sebentar nggak kelihatan. Ini Nusa Tenggara Timur nih. Ini di Samudra Hindia ini 2 hingga 2,5, kemudian ini semakin turun semakin hijau. Nah, kalau di Laut Jawa ini biru
Biru itu rendah ini. Sebelah ini nih biru. Ini setengah meter. Setengah meter. Jadi mungkin kalau berwisata di Laut Jawa sih oke ya. Nah, yang kuning itu meningkat lagi. Kuning itu bisa sampai 2 meter. Jadi ini ada semua. Bu, tadi ini yang berapa? Sekitar 3 meter itu daerah mana, Bu? Bali ya? Ini yang warnanya ini. Ini selatan Sumatera bagian selatan, menerus lewat Jawa, Bali sebenarnya sudah mulai orange muda. Bali sudah agak rendah. Ini berarti kalau selatan Jawa. Bali itu sampai 2,5 aja. Berarti nggak nyampe 3. Daerah Laut Parangtritis dan sebagainya lewat ini ya? Iya, itu bisa sampai 3 meter, 2,5 sampai 3 meter. Bali itu 1,5 sampai 2,5 meter, lebih rendah. Nah, kalau Laut Jawa relatif biru itu setengah meter, sekitar setengah meter itu. Nah, ini untuk hari ini. Kita mau berwisata tanggal berapa? Kita geser. Mau lihat besok tanggal 10. Coba kayak apa kondisinya? Coba digeser. Ini kan tanggal 9. Nah, tanggal 10 kondisinya masih, ini tanggal 12 Juli. 12 Juli masih sama, kurang lebih. Masih sama, jadi ya? masih sama. Jadi hati-hati. Boleh, tapi hati-hati ya. Silakan kalau kira-kira nggak sanggup air setinggi itu ya jangan dipaksa. Ini sampai mungkin terakhir tanggal berapa? Tanggal 15 juga masih. 15 coba, 15 masih ya, Mbak. Ini berarti seluruh pantai selatan Jawa ya? Jawa dan Jawa. Iya, kalau dan yang Sumatera sini bagian Sumatera selatan ya, sampai ke Bali ya? Iya. Kalau di Pasifik aman ini kayaknya. Berarti ada Pelabuhan Ratu, Parangtritis, ya, Pacitan, tempat-tempat wisata itu. Kalau Ancol nggak masukin ya? Ancol kan masuk utara kan? Nggak apa-apa, insya Allah. 15 bisa nggak? 15 ini diklik. Ini ada di website Inawis. Inawis BMKG Go ID. Silakan untuk merencanakan berwisata di pantai atau berlayar. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 15. Ini udah jadi kuning. Kuning itu apa? Ketinggiannya hanya 2 meter. Tertinggi 2 meter. Dari berapa ini? Dari 1,5 sampai 2 meter. Jadi ini kalau ingin aman ya sekitar tanggal 15. Seperti itu. Jadi bisa dicek. Ini interaktif ya, bisa cek seperti itu. Merencanakan berwisata. Itu nanti ngeceknya di web internet ya? Di web Inawis ya. Inawis. Oke, jadi itu pemirsa, ini tadi mungkin saya sedikit merangkum sedikit, Bu. Jadi kalau mau berwisata di pantai itu sampai tanggal berapa tadi? 12 ya yang masih tinggi itu. Mulai dari Sumatera sampai selatan Bali. Sumatera bagian selatan. Sumatera bagian selatan sampai selatan Bali. Selatan Bali ya itu. Jadi pemirsa, ini karena kebetulan kita ini sekarang ada di Jakarta ya, kemudian kita ada di Jawa, jadi paling dekat adalah mulai dari Pelabuhan Ratu, Parangtritis ya, daerah-daerah Parangtritis lah, terus Pacitan, Pangandaran, sampai Bali sana perlu waspada, sampai Banyuwangi ya, perlu waspada berarti Bu ya, jadi harus waspada karena laut juga nggak cuman longsor, nggak hanya banjir, tapi lautnya gelombangnya juga tinggi. Itu jadi perlu hati-hati. Nah, maaf, penerbangan. Penerbangan. Baik, ini soal penerbangan Bu, sama apa saja potensi yang lain kita bahas di segmen berikutnya Bu. Baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi usai jeda. Tetap di One on One.